Halo teman-teman trader, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia ya. Kali ini di segmen Technical Analysis Series saya mau sharing cara ampuh meraih profit menggunakan trendline untuk trading. Trendline ini adalah sebuah tools trading yang banyak digunakan oleh trader di seluruh dunia untuk menghasilkan profit di market. Nah, harap disimak baik-baik ya materi ini sampai akhir video. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan juga bisa langsung tulis komentar di video ini aja ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa tanya di grup Telegram yang akan saya share linknya di kolom deskripsi dari video ini. Oke, kita langsung mulai aja pembahasannya. Nanti di akhir video kita juga akan ada praktek bagaimana cara menggambar trendline pada charts yang pastinya akan sangat membantu teman-teman dalam memahami materi ini dengan baik. Oke, apa itu trendline? Jadi, trendline adalah garis yang digunakan dalam analisis teknikal untuk membantu mengidentifikasi arah atau tren pergerakan harga suatu aset seperti saham, mata uang, atau komoditas. Trendline biasanya ditarik pada grafik harga dengan menghubungkan serangkaian titik harga seperti harga tertinggi atau harga terendah, sehingga membentuk garis yang mencerminkan arah pasar. Nah, dengan mengetahui arah tren saat ini, maka tentunya akan sangat mudah bagi kita untuk menyusun strategi trading untuk meraih profit yang maksimal di pasar forex atau emas ya. Tools trendline biasanya bisa kita temukan pada MetaTrader 4 Windows atau MetaTrader 5 seperti digambar di bawah ini ya teman-teman, di yang warna kuning ini ya. Ada garis slice miring ya teman-teman. Nah, berikut ini ada dua jenis trendline ya teman-teman yang perlu dipahami. Yang pertama trendline naik atau uptrend. Ini biasanya ditarik dengan menghubungkan serangkaian higher lows harga terendah yang terus meningkat. Trendline naik mengindikasikan tren bullish atau pergerakan harga yang cenderung naik ya teman-teman. Kemudian yang kedua trendline turun atau downtrend. Ini ditarik dengan menghubungkan serangkaian lower highs atau harga tertinggi yang terus menurun. Hal ini mengindikasikan tren bearish atau pergerakan harga yang cenderung turun. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar ya. Ini contoh menggambar trendline naik ya. Ini garisnya nanti menghubungkan dari harga terendah ya, menghubungkan dengan higher low ya, atau low yang lebih tinggi ya. Nanti ini bisa ditarik garis trennya ya teman-teman. Dan ini mengindikasikan tren sedang naik ya atau bullish ya teman-teman. Nanti kita akan praktek, jadi nggak usah khawatir. Kemudian ini menggambar tren turun ya, misalnya ada harga tertinggi ya, nanti dihubungkan dengan harga tertinggi yang lain ya atau lower high ya. Nah ini tren turun, ini mengindikasikan trennya sedang bearish ya. Nah kemudian dengan tools trendline kita juga bisa menggambar channel. Nanti kita hubungkan saja titik-titik high-nya ya. Ini high-nya ya, ini kita hubungkan. Dan ini low-nya kita hubungkan. Jadi seakan-akan harga bergerak di dalam lorong ya atau channel ya teman-teman ya, seperti ini. Dan arah channelnya di sini cenderung bergerak turun. Kemudian kita juga bisa menggambar channel seperti ini ya, yang trendline atasnya ini menyempit ke bawah, ya, yang trendline bawah menyempit ke atas ya teman-teman. Jadi menyusut ya ininya, lorongnya ya atau channelnya ya. Nah ini juga bisa seperti ini, menghubungkan antara dua titik yang high ya dengan dua titik yang low di bawah. Nah, kemudian ini breakout trendline ya. Ini misalnya contoh ada bearish trendline ya, atau trendline turun ya, seperti ini ya. Ini. Kemudian di suatu waktu harga breakout ya di sini ya. Jadi harga breakout trendline turun ini, maka kalau ini break ya, maka ini ada kemungkinan bahwa tren yang sebelumnya akan berubah arah menjadi tren naik ya, teman-teman ya. Nah ini juga contoh breakout trendline ya. Jadi saat trendline turun ini digambar, kemudian harga breakout trendline ya seperti ini. Kemudian nanti ada harga retest kembali ke trendline. Nah itu biasanya kita bisa melakukan strategi entry buy ya di sini ya. Bisa jadi pijakan ya. Atau juga kita bisa mencari level support atau resisten juga untuk pijakan entry ya setelah trendline ini di break ya. Nah ini ada contoh lagi ya, ketika trendline ini di break ya, trendline turun ini di break ya, kemudian harga bergerak naik dan kemudian harga retest turun ya atau koreksi turun, dan di sini ada level resisten, di sini juga bisa berubah fungsi menjadi support ya. Nah ini kita bisa menggunakan ini juga ya untuk open posisi buy ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum nonton strategi trading support dan resisten, bisa nonton dulu videonya, ada di playlist
strategi trading ya, dan itu nanti pastinya akan sangat berguna juga buat teman-teman memahami support dan resisten ya. Nah, kemudian kita langsung aja ya, nggak usah bertele-tele, langsung kita praktek aja di MetaTrader 4. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu ada dua cara entry menggunakan trendline. Yang pertama itu follow the trend, yang kedua counter trend setelah harga breakout trendline ya. Artinya ketika ada tanda-tanda perubahan arah trend ya, ketika harga breakout trendline sebelumnya ini, maka kita bisa mulai berpikir untuk counter the trend ya, karena kemungkinannya tren bisa berubah ya teman-teman ya. Jadi mari kita praktek aja dan bahas ini di platform MetaTrader 4 ya. Sebentar saya buka dulu MetaTrader 4-nya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya untuk praktek menggambar trendline di MetaTrader 4 ya, platform MetaTrader 4 Vantage. Tadi kita akan membahas dua cara entry di trendline dan bagaimana mengidentifikasinya ya. Nah ini saya mau gambar dulu ya. Misalnya di sini ada contoh ya, ini di pair gold atau emas ya. Nah misalnya harga membentuk low di sini, kemudian harga naik kan, kemudian dia turun di sini, dan di sini kan dia membentuk low ya teman-teman ya. Ketika harga gold naik, kita pindah time frame 4 aja deh, biar agak kelihatan ya. Nah kita kan trendline itu menggambar dengan menghubungkan dua titik ya teman-teman. Sebentar saya delete dulu ya dari awal. Trendline itu yang ada di sini. Di sini ya, toolsnya ada tulisan draw trendline ya teman-teman. Nah ini tinggal diklik. Kemudian ini untuk settingan normalnya ini kan dia pakai array ya teman-teman, jadi panjang seperti ini dan biasanya warnanya itu warna merah. Ini saya kembalikan ke settingan awal dulu ya. Biasanya warna merah, terus ketebalannya tipis. Nah seperti ini. Nah ini ada 3 titik. Nah ini kalau trendline diklik ada 3 titik. Titik yang pertama kita taruh di low sini ya, yang paling kiri. Kemudian yang paling kanan ini kita hubungkan ke titik yang mau kita taruh ya. Nah misalnya di sini ya. Jadi ketika ada 2 titik ini sudah jadi trendline teman-teman. Nah ketika misalnya di sini ya, misalnya di sini ini terbentuk trendline naik ya. Ketika harga sudah naik di sini, artinya kita bisa menggambar trendline ya, karena ini supportnya sudah terbentuk dan support ini sudah terbentuk. Nah kita taruh seperti ini. Nah ketika ini harga naik ya, ketika ini bergerak turun, nah makanya kalau untuk follow trend kita bisa mencari entry buy di sini ya teman-teman, di trendline ini ya. Jadi seperti itu. Nah ini kalau saya zoom out lagi, ternyata ketika dia naik lagi dan dia kembali ke trendline, nah ini kita bisa entry buy lagi di area sini ya teman-teman ya. Nah nanti untuk cut loss-nya ketika harga breakout trendline ini ya teman-teman. Nah untuk menggambar trendline sebetulnya bisa di berbagai macam time frame ya teman-teman. Bisa di time frame H4, daily, weekly. Cuman saya menyarankan untuk menggambar trendline minimal di time frame H1 aja ya. Kenapa kalau di bawah itu? Kalau di bawah itu di gelombang time frame kecil ya. Ini takutnya trendline-nya rentan ya. Walaupun memang trendline juga bisa digunakan di time frame kecil ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba menggambar trendline turun ya teman-teman ya. Trendline turun, kita gambar trendline-nya, kita klik 2 kali ya. Yang paling kiri kita taruh di high seperti ini, dan yang titik paling kanan kita taruh di high yang paling dekat ya. Nah di sini ya, ketika ini mantul turun ya, ini kita sudah bisa gambar trendline-nya dengan 2 titik high yang saling semakin rendah. Nah, makanya ketika dia balik sini dia mantul lagi di sini ya. Ketika ini dia sudah mantul beberapa kali ya. Di sini dia agak lebih sedikit tapi dia mantul-mantul turun ya. Baru ketika di sini dia breakout nih candlenya agak banyak ya. Kemudian ketika dia turun dan retest di trendline ini harga bergerak naik ya. Nah by the way ini trendline ini sifatnya dinamis juga ya teman-teman. Ketika ini sudah breakout dan seperti ini, nah ini mungkin bisa di adjust ya trendline-nya ya. Ketika ini ada high yang di sini kan ya, ini kita adjust seperti ini di high yang ini ya. Nah bisa teman-teman lihat ketika ini di adjust di high yang ini dia break ya. Nah ketika dia turun mendekati trendline yang turun ini ya, nah dia ada terpantul di sini teman-teman, dan ini juga mendekati trendline turun ini dia juga terpantul ya.
Jadi trendline juga bisa kita gunakan sebagai apa ya? Titik entry ya seperti itu ya. Bisa bisa searah dengan arah trendline-nya, atau ketika sudah breakout teman-teman bisa wait and see dan nunggu harga retest dulu kembali ke trendline-nya, baru mencoba untuk open posisi buy ya. Apalagi ketika dia retest ke arah ke dekat trendline-nya ini, di sini ada level support ya. Dalam hal ini kalau kita lihat level supportnya ada di sini ya teman-teman ya. Ini level supportnya ya. Nah ini. Nah itu juga bisa menjadi pijakan ya. Nah ini kalau di kasus gold yang terbaru ya, di time frame H4 kita bisa gambar trendline seperti ini. Ini kan high-nya di sini ya. Kemudian high yang selanjutnya ada di sini ya. Dia mantul turun, ini sudah bisa digambar trendline. Nah teman-teman bisa lihat ini di time frame H4 ya, ketika dia kembali lagi ke dekat trendline, dia masih bekerja dengan baik trendline ini ya. Dia turun 184 pips. Ini lumayan ya di gold ya, tinggal dikalikan lotnya aja, bisa profitnya lumayan. Kemudian ketika dia breakout ya, breakout trendline di sini ya, yang kedua ini hanya breakout, kemudian dia retest di sini. Nah ternyata dia juga terpantul di sini ya teman-teman. Ini terpantul naik juga lumayan, 100-an pip ya. Ini kalau kita zoom out turun ke time frame yang lebih kecil, nah mungkin hasilnya kayak gini ya. Nah ini dia terpantul turun ke sini, dia naik. Nah ketika turun ke area sini, kenapa dia bisa naik? Nah ini teman-teman juga bisa perhatikan. Di sini ada level resisten ya teman-teman. Nah ini resisten, kemudian resisten lagi di sini, dan kemudian di sini kan di breakout resistennya. Nah, ketika dia kembali ke trendline sebelumnya, di sini juga ada trendline yang sebelumnya ini dan ada level resisten, dan dia berubah fungsi menjadi support. Nah, makanya ini bisa menjadi area yang kuat untuk entry juga ya. Nah, dia naiknya lumayan sekitar 200 pip ya, teman-teman ya. Nah, ini di gold ya, di time frame daily kita juga bisa gambar trendline misalnya seperti ini ya. Klik 2 kali, ini yang paling kiri low-nya di sini ya. Dan low yang paling dekat kan di sini teman-teman. Nah ini, nah dia sudah jadi trendline panjang. Nah nanti suatu saat kalau misalnya gold turun ke area sini, nah teman-teman bisa mulai mengintip, atau misalnya mungkin turun ke time frame kecil, melihat price actionnya, dan mulai mencari open posisi buy ya. Karena ini trendline-nya baru aja terbentuk di sini, tapi harga belum retest ya, belum retest sama sekali ya. Jadi ini sangat potensi juga ya. Karena semenjak terbentuknya trendline naik dari sini, ini harga belum retest. Nah itu juga bisa menjadi peluang yang bagus ya. Dan ini di time frame daily lagi kan ya. Ini termasuk trendline mayor ya teman-teman ya. Nah ini saya kasih contoh lagi, misalnya dari low sini, ya dia terbentuk trendline di mana terakhir, misalnya di sini ya. Dia naik seperti ini. Nah ini dia. Nah ketika dia naik ke sini kan berhari-hari teman-teman ya. Nah, ketika dia kembali di trendline ini untuk yang pertama kalinya ya setelah ini terbentuk, nah ini potensi untuk mantulnya juga cukup besar ya. Nah ini 1000-an pips ya teman-teman mantulnya. Dia balik turun lagi, dia masih mantul lagi. Nah, ini sekitar banyak nih, 14.000 pip apa ya. Dan dia kembali lagi masih mantul lagi ya, dan naik. Nah tapi di sini dia nggak mantul ya, breakout ya. Mungkin wajar ya karena dia sudah dites beberapa kali ya. Dan akhirnya dia tembus. Nah kalau kita intip di time frame yang lebih kecil juga, ketika tembusnya harga di bawah ini ya teman-teman, ini juga sebetulnya bisa jadi kesempatan untuk kita berbalik arah ya teman-teman. Ketika ini breakout kan di time frame H4, misalnya dia ada retest ke atas, nah ini bisa menjadi timing yang bagus untuk open posisi sell ya, karena anggapannya kemungkinan mungkin trendline-nya arah trennya sudah berubah, yang tadinya naik mulai mau coba untuk turun ya. Dan kalau kita amatin ini di sini juga ada level apa ya teman-teman ya. Nah kalau kita urutin ya teman-teman, ketika dia break trendline ini kan dia sebelumnya belum break ya, dia buat support di sini di time frame H4 ya, yang wick-nya panjang ini, kemudian dia naik ke sini, tapi kemudian di beberapa jam kemudian dia breakout ya teman-teman ya. Breakout dalam artian open close body candle ini di luar support ini. Nah artinya ketika dia naik, kemungkinan dia hanya retest aja ya, retest di support sebelumnya, dan dia confirm juga sudah breakout trendline naiknya. Nah makanya dari itu dia kelihatan ketahan-tahan di sini, dan ini harga lanjut bergerak turun ya, 700 pip ya teman-teman.
Dan ini juga bisa menjadi timing yang bagus untuk entry ya kalau teman-teman jeli ya. Tapi mungkin ini harus banyak latihan sih ya. Jadi teman-teman rajin-rajin menggambar, mengamati, nanti teman-teman akan mendapatkan feel-nya ya seperti itu. Nah ini saya coba pindah ke pair GU ya teman-teman ya, GBP USD ya. Kalau tips dari saya sih untuk menggambar trendline, kita gambar dulu trendline mayornya ya teman-teman. Kayak di GU ini kita paling nggak di time frame daily lah ya. Misalnya ini kita gambar trendline seperti ini high-nya. Kemudian ini high yang selanjutnya yang lebih rendah daripada high ini ya. Akhirnya kan tergambar nih trendline-nya. Nah, ya anggap aja misalnya ini belum ada ya teman-teman. Nah, ketika harga mendekati ini, nah biasanya ini bakalan ada apa ya gejolak ya teman-teman di sini. Nah kalau kita lihat di sini ini kayaknya udah breakout ya teman-teman ya. Ketika harga di sini udah breakout, nah makanya ketika dia turun ke retest di trendline ini sempat agak mantul ya, 55 pips ya. Sebentar saya zoom in dulu. Nah ini ya, dia kesini. Nah ini akhirnya breakout. Dia tes di sini, dia mantul ya teman-teman. Nah kalau kita kaitkan dengan level support dan resisten, apa namanya di sini juga ada level support ya. Nah katakanlah ini resisten ya. Kira-kira kan di area sini ya, resisten, kemudian dia di breakout, Nah di sini dia jadi support, walaupun ini agak melipir sedikit ke bawah ya. Ya kurang lebih di sekitaran sini ya supportnya ya. Nah makanya ketika dia retest di sini, trendline-nya udah breakout. Nah ini dia ada mantul-mantulnya seperti itu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat dari time frame H4 ini juga bisa digambar trendline teman-teman. Misalnya dari low ini, kita gambar ke titik low yang ini ya kira-kira ya. Nah ketika ini dia bergerak naik, nah makanya yang ketiga ya, atau yang pertama kali mendekati ini, nah ini terpantul ya teman-teman. Nah nanti ini kalau ini turun, ini kita juga bisa amatin di GU ya. Ini bisa kita amatin apakah kita bisa entry buy di trendline naik ini ya teman-teman. Kemudian tips selanjutnya ini kalau teman-teman misalnya contoh ya, ini contoh lagi ya teman-teman ya. Nih misalnya teman-teman lihat kan titik low di sini dengan titik low yang di sini kan, ini kan ketika ini bergerak naik kan ini sebenarnya sudah bisa digambar trendline naik ya teman-teman. Nah ketika ini digabungkan seperti ini ya kan, ini kan sudah terbentuk trendline, dia naik. Nah ketika dia naik dan dia retest yang pertama kali ya setelah ini terbentuk, nah itu tipsnya juga ya. Ini kemungkinan besar harga bisa memantul ya untuk yang pertama kali ya. Untuk yang kedua kali ini ternyata dia masih mantul, tapi akhirnya di sini dia breakout. Atau trendline juga bisa kita gunakan, misalnya ini ada high dan ini high ya teman-teman. Dan di sini juga berlaku ketika ini high dan ini high yang lebih tinggi, ini kita gambar trendline ya. Jadi ini channel ya. Dan dia bergerak turun ya. Dan kalau dia balik ke yang pertama kalinya, nah ini pertama kalinya, ini bisa kemungkinan dia memantul turun ya. Nah itu, ketika ini terbentuk dan pertama kalinya dia kembali lagi ke titik ini. Seperti itu ya teman-teman, harap dicatat baik-baik ya untuk tipsnya. Semoga membantu ya. Nah ini juga ada contoh lagi ya, teman-teman mungkin nanti bisa backtest sendiri ya. Misalnya ini ada high ya, kemudian ini ada high, jadi kita bisa gambar trendline turunnya. Dari high ini ke high ini ya. Nah ketika dia turun kan dan dia kembali ke trendline ini pertama kalinya ya setelah ini terbentuk, nah kemungkinan besar kan dia mantul ya teman-teman. Ini mantulnya cukup lumayan, 195 pips turun ya di time frame H4. Nah itu teman-teman bisa backtest ya di semua kondisi lah, di backtest nanti biar teman-teman juga mendapatkan kepercayaan diri dalam menggunakan trendline ini sih ya. Nah, saya mau kasih satu contoh lagi ya, gimana trend tips tadi itu masih bekerja dengan cukup baik ya. Teman-teman bisa lihat low di sini di time frame H4GU dan low di sini. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan sebuah garis trendline ya, misalnya low di sini. Nah, kemudian dengan low di sini kan. Nah, ketika low sini terbentuk dan ini naik kan, ini sudah terbentuk trendline ya, teman-teman. Nah, ketika dia naik
dia kembali pertama kali ke sini. Nah, ini masih mantul ya teman-teman, dan mantulnya juga cukup lumayan, 80 pips ya, karena mungkin kita menggunakan time frame H4 ya. Jadi intinya untuk touch pertama kali ini sangat berpeluang untuk mantul. Baru untuk touch yang kedua atau ketiga itu yang masih belum tahu ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya video mengenai pembahasan materi trendline ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman bisa menjadi trader yang konsisten profit. Untuk informasi, nanti kita masih akan ada lagi video strategi trading selanjutnya yang akan diupload di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Yang terakhir, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.